kedua itu adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pemerasannya sudah tidak ada, dihapus oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu selama ini laporannya adalah tindak pidana pemerasan, proses hukumnya terkait dengan tindak pidana pemerasan, berita yang berkembang terkait dengan tindak pidana pemerasan, ini kita minta 1 kali 7 jam, 7 kali 24 jam, mohon maaf. Segera minta maaf. Kesatu, tuntutan tentang ITE. Kemudian kedua, berkaitan dengan pencemaran. Pasal 369 ayat 1. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indo Layar Digital Reaction. Makin ramai guys tentang kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys ya, yang kemarin sudah sidang perdananya ya. Dan pihak Nikita Mirzani pun meminta Reza Gladys untuk meminta maaf ya atas hilangnya pasal pemerasan yang hilang kemarin ya waktu pembacaan di sidang ya. Dan pihak Reza Gladys pun menolak untuk meminta maaf ya, dan kita langsung lihat videonya saja. Bukan itu, adanya pergantian pasal yang selama ini disangkakan, pasal yang dilaporkan adalah pasal pemerasan 368. Sampai Nikita ditahan, semuanya pasal adalah 368 tentang pemerasan. Tapi begitu masuk dalam surat dakwaan, makanya saya katakan saya ingin mendengar. Karena begitu saya mendengar dan itu dinyatakan sah disampaikan di dalam persidangan, maka surat dakwaan itu sah. Dalam surat dakwaan yang kedua itu adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pemerasannya sudah tidak ada, dihapus oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu selama ini laporannya adalah tindak pidana pemerasan, proses hukumnya terkait dengan tindak pidana pemerasan, berita yang berkembang terkait dengan tindak pidana pemerasan, ini kita minta 1 kali 7 jam, 7 kali 24 jam, mohon maaf. Segera minta maaf. Itu permintaan. Bang, terkait tadi kan disebutkan beberapa pihak ya, ada Dr. O dan Dr. Doktip ini di gugatan sini. Nah, ini menyikapinya seperti apa Bang? Nanti ada rencananya akan menjadi saksi juga kah? Kalau itu wajib. Kalau mereka yang ada di dalam dakwaan itu berarti orang yang ada dalam berkas. Pasti hadir untuk persidangan. Pasti untuk persidangan. Yang merokok silakan ke pabriknya langsung aja, biar lebih banyak rokok yang dihisap. Bang, di persidangan lain juga tadi merasa ada kejanggalan. Sama juga sama, kan itu sama ureannya, cuma beda terdakwanya. Bukan itu. Oke, jadi itu tanggapan dari pihak Nikita Mirzani. Oke, kita langsung lihat aja untuk tanggapannya dari pihak Reza Gladys ya. Bang, mungkin melihat sidang hari ini pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Nikita Mirzani dari pihak Reza Gladys, meresponnya seperti apa sih Bang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan bahwa sidang pidana pembacaan dakwaan tadi telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk itu mungkin kita semua rekan-rekan media telah melihat bagaimana jalannya persidangan tadi. Menyangkut masalah hal-hal menyangkut masalah pidananya, kami persilahkan rekan kami Zulkifli untuk menjelaskannya. Silakan. Baik ya, terima kasih pada rekan media. Jadi tadi pagi jam 10 mulai ya. Acara materi adalah dakwaan terhadap Nikita Mirzani sebagai terdakwa dan Ismail Marzuki sebagai terdakwa. Kemudian di dalam persidangan tadi memang kami tidak hadir, tapi kami tetap monitor. Intinya dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu sesuai dengan ajas pasal 143 ayat 2 KUHP bahwa dakwaan itu bersifat cermat, ya, kemudian jelas dan lengkap. Nah, 3 unsur ini harus ada di dalam dakwaan itu. Jadi dakwaan yang jelas,
cermat, jelas, dan lengkap itulah yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita lihat tadi dalam persidangan, terdakwa duduk mendengarkan, kemudian ada penasihat hukum, ada jaksa penuntut umum. Mewakili kepentingan klien kami, gereja, adalah jaksa penuntut umum. Nah, dakwaan yang akan dipaparkan nantinya, dakwaan yang akan dipaparkan tadi adalah uraian unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tadi. Semua diuraikan, itu adalah hasil dari penyidikan dari polisi, mulai dari penyidikan, kemudian barang bukti. Bang, mungkin melihat Kita lihat tadi ada pasal berlapis ya. Pertama, pasal ke-1 tuntutan tentang ITE. Kemudian kedua berkaitan dengan pencemaran, pasal 368 369 ayat 1. Ketiga dan itu mengikut, maksudnya mengikut adalah TPPU. Jadi 3 dakwaan, 2 berlapis, 1 TPPU itu sudah jelas, dan kami yakini itulah fakta perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tadi, sehingga hakim pun mendengar apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Bang, di dalam persidangan juga tadi nih kita mengatakan bahwa banyak yang dimanipulatif, contohnya rekaman yang dibuat Bang. Menanggapi hal itu mungkin gimana, Bang? Iya. Bunyi unsur dari 143 ayat 2 KUHP itu adalah cermat, jelas, dan lengkap. Nah, lengkap itulah. Jadi kalau semua diuraikan ya mungkin tidak lagi ada cermatnya tadi, tidak masuk. Tapi itu 3 unsur tadi, sehingga bukan terpotong-potong. Nanti di dalam pembuktian akan kelihatan, terurai, terbuka. Mungkin klien kami akan menguraikan bagaimana sih mendapatkan mendapatkan kata-kata itu. Dan ada bukti, mungkin akan dibuka nanti melalui media atau melalui Ini tanggapan dari pengacaranya pihak Reza Gladys ya. Pihak Reza Gladys menolak meminta maaf kepada Nikita Mirzani ya atas pasal pemerasan yang hilang saat pembacaan BAP ya. Dan Reza Gladys siap perang bersama Nikita Mirzani ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau menurut kami itu Bang, dalam dakwaan tiba-tiba ada pasal yang berbeda. Ternyata ini dakwaannya pasal pencemaran nama baik. pasal pencemaran nama baik. Iya. Nggak ada ya tadi. Nah, intinya gini ya. Hasil dari penyidikan itu semua kan tertuang oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum inilah yang akan membawakan ke persidangan, meyakini segala perbuatan itu berkaitan dengan apa yang didakwakan, pasal-pasal berkaitan dengan dakwaan tadi, dan itu diyakini, ya itu yang maju, itu yang akan dibuktikan. Kalau tadi kata bahasanya ada perubahan, ya jaksa tidak akan pernah menyebut surat dakwaan, karena bukan lagi penyidik untuk maju untuk mempertanggungjawabkan dakwaan tadi, tapi jaksa penuntut umum, ya penuntut umum ya, bukan saya. Penuntut umum lah nanti yang akan membawakan pasal ini dan dia yang membuktikan. Artinya tadi membantah bahwa tidak ada yang dimanipulatif gitu maksudnya. Tidak. Semua uraian fakta perbuatan yang ada itu berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang ada dicantumkan di dalam dakwaan itu. Tidak lari dan tidak ada unsur manipulasi, dakwaan lain dihilangkan, dakwaan lain dimasukkan, tidak. Kami yakin itu tidak ada karena fakta perbuatan yang menjadi dasar. Kalau jadi guys, ini tanggapan dari pihak Reza Gladys ya, yang menolak permintaan maaf kepada Nikita Mirzani ya atas pasal pemerasan yang hilang kemarin waktu pembacaannya ya, sidang pertamanya. Jadi Reza Gladys siap perang bersama Nikita Mirzani. Wah, pasti tambah rame ini guys. Oke, kita akan coba baca komenan netizen ya. Revisi BAP mulu kayak skripsi, nggak selesai ya. Dia kan tetap diproses, soalnya dia penyuap dan produknya juga nggak aman. Yang adil lah, jangan yang nerima saja yang dihukum ya, yang ada uangnya ya Pak.
duitnya RG banyak ya, bayar pengacaranya banyak banget, itu baru pengacaranya doang. Oke guys, sekian dulu video kali ini ya, mungkin kita akan bahas video-video menarik lainnya ya. Dan apabila ada salah-salah kata, ucapan, dan juga informasi dari saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan saya akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.